saat ini bangsa-bangsa di luar bangsa Arab mendukung Palestina, Iran, Yaman, Libanon. Kemudian kita saksikan Indonesia mendirikan rumah sakit di sana dan akan mendirikan lagi rumah sakit ibu dan anak. Sedangkan bangsa Arabnya, sebagaimana yang kita dengar, mayoritas penduduk Saudi Arabia dan Emirat, mereka sudah tidak ingin lagi berperang dengan Israel, ingin bersahabat, mengadakan hubungan perdamaian. Adapun rakyat Palestina kalau perlu mereka dilenyapkan. Hidup ini pasti kita akan tinggalkan. Bila ajal datang, tidak mungkin akan mundur. Bila belum tiba saatnya, tidak mungkin akan maju. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi berbeda mati mulia dalam perjuangan demi keadilan dengan mati hina sebagai seorang pengkhianat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يقول عز من قائل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Amma ba'du, para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Pada kesempatan Jumat ini kita akan bersama-sama hadirin sekalian mengenali karakter dan watak dari orang-orang Yahudi secara umum sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana kita tahu bahwasannya Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki dua orang putra. Yang pertama bernama Ismail dari seorang wanita salihah mukminah yang bernama Hajar. Sedangkan putra kedua beliau bernama Ishak dari ibunda beliau, seorang wanita yang salihah yang mulia bernama Sarah. Dari kedua anak ini yang Allah jadikan sebagai nabi, yang satu ditempatkan di kota suci Mekah, dari tanah yang tadinya kosong, di lembah yang kering kerontang dan tidak terdapat manusia. Ismail bersama sang ibu berdiam di tempat tersebut, sedangkan Ishak sang adik ditempatkan di Yerusalem, yang di kemudian hari hadirin sekalian menjadi dua kota suci bagi orang-orang yang beriman, baik dari keturunan Ishak maupun keturunan Ismail.
Ibrahim mendapatkan kemuliaan ini karena ketaatan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela untuk dilontarkan ke dalam api karena mempertahankan imannya. Dia rela dipisahkan dari anaknya dan istrinya yang dicintai. Setelah usia lanjut dia mendapatkan anak dengan penuh kepasrahan kepada Allah. Bahkan cobaan yang lebih berat datang. Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih sang putra. Di sini merupakan ujian yang berat. Apakah Ibrahim lebih memilih anaknya yang dicintai ataukah Allah? Ternyata Ibrahim memilih Allah. Begitu pula sang putra Ismail dengan penuh kesabaran mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insya Allah engkau akan menjumpai aku sebagai orang yang bersabar. Begitu Ibrahim meletakkan pisau di leher putranya, sewaktu dia menyembelih, ternyata tidak terjadi seperti yang diperkirakan. Turun malaikat membawa kabar gembira bahwa beliau telah lulus sukses dari ujian yang menguji dirinya, di mana Ibrahim betul-betul memasrahkan seluruh hidupnya teruntuk Allah termasuk keluarganya. Hingga Allah berkata kepada Rasulnya, Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Dinan qiyamah, itu satu agama yang berisikan pedoman hidup yang benar-benar lurus, yang berisikan nilai-nilai mulia yang agung. Millata Ibrahim Hanifa, sejalan dengan jejak langkah Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia sekali-kali bukan dari orang yang mempersekutukan Allah. Lalu Allah simpulkan dan ringkaskan ajaran Ibrahim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Rasulullah, sebagai pemimpin dia yang pertama-tama mengucapkan baiatnya. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku adalah milik Allah dan teruntuk Allah. Tiada sekutu bagi Allah dalam semua ini. Sesuai dengan prinsip ini aku diperintahkan, dan aku Rasulullah mengatakan sebagai orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah, diikuti oleh mereka-mereka yang mengikuti Rasul dari keluarga sahabat hingga kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita perdagangan yang menguntungkan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah mengadakan transaksi jual beli, membeli dari orang yang beriman harta mereka, jiwa mereka dengan imbalan syurga. Sungguh perdagangan yang menguntungkan. Dan ini hadirin sekalian yang dibuktikan oleh saudara-saudara kita di Gaza, di Libanon, di Yaman. Mereka hadirin sekalian memburu bahkan kematian di jalan Allah lebih daripada seorang yang memburu kekasihnya. Di mata orang-orang yang mencintai dunia, apa yang mereka lakukan konyol. Tapi di mata orang yang beriman, pada saat ini hadirin sekalian, Gaza, Libanon, Yaman sedang betul-betul memetik hasil panen orang-orang yang mati di jalan Allah. Hidup ini pasti kita akan tinggalkan. Bila ajal datang, tidak mungkin akan mundur. Bila belum tiba saatnya, tidak mungkin akan maju. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Tapi berbeda mati mulia dalam perjuangan demi keadilan dengan mati hina sebagai seorang pengkhianat. Keberanian kita tidak akan mempercepat kematian, takut kita tidak akan memperlambat. Oleh karena itu sungguh beruntung mereka hadirin sekalian. Kalau kita menyampaikan rasa duka cita bukan untuk orang yang mati syahid, tapi untuk kita, untuk kaum muslimin yang belum meraih kesempatan dan kemuliaan tersebut. Sedangkan mereka orang-orang yang dinaungi rahmat Allah, mereka hidup di sisi Allah menerima rizki karunia yang tak terhingga. Oleh karena itu kita ingin bangsa kita yang dianugerahkan negara yang begini mulia, negara yang penuh dengan nikmat dan rahmat, yang rakyatnya hidup dalam kesantunan, bisa betul-betul menjaga nikmat Allah dengan mempersembahkan hidup mereka untuk Allah. Dan jangan disalahfahami, perjuangan dalam hidup ini bukan terbatas berjuang di medan perang, menegakkan keadilan, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, membela bangsa negara. Ini merupakan jihad di jalan Allah asal kita niatkan untuk Allah. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, dari keturunan Ismail lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Ishak lahir Yakub. Dia orang pertama yang dinamakan Israel, yang artinya hamba Allah. Jadi orang yang pertama dinamakan Israel adalah Yakub. Sungguh tragis, Yakub seorang hamba yang soleh, seorang nabi, ternyata dia memiliki hadirin sekalian anak-anak yang sebahagiannya penuh kedengkian kepada salah seorang saudara mereka yang Allah anugerahkan kemuliaan. Dia memiliki 11 anak. Mereka yang dewasa yang dulu pada saat kanak-kanak dibelai, disayangi, waktu mereka dewasa, mereka ingin orang tua mereka yang telah tua renta memperlakukan mereka seperti mereka masih anak-anak. Sewaktu mereka menyaksikan Yusuf diperlakukan dengan penuh kelembutan, cinta seorang ayah apalagi di hari tua, mereka iri. Mereka mengatakan, la Yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ternyata Yusuf lebih dicintai di hati ayah kita dibandingkan kita, padahal kita ini orang-orang yang bekerja, orang-orang yang kuat. Sungguh ayah kami dalam kesesatan yang nyata. Rasa dengki mereka hampir berencana membunuh Yusuf. Digagalkan, mereka masukkan ke dalam sumur. Ternyata perbuatan orang yang dengki mengangkat derajat martabat orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Yusuf bersabar, bertakwa, istiqamah di hadapan cobaan dan godaan. Akhirnya Allah angkat dirinya menjadi mulia. Sedangkan yang dengki pada akhirnya berhutang kepada Yusuf dan penuh penyesalan atas apa yang mereka perbuat. Ini merupakan anak-anak Nabi. Syaitan berhasil membakar hati mereka dengan kedengkian, sebagaimana Qabil terhadap saudara mereka Habil. Di saat mereka lupa kepada Allah, syaitan akan menguasai hati mereka. Yakub melahirkan Yusuf dan juga salah seorang dari mereka bernama Yahuda, yang kemudian agama dinisbatkan kepada Yahuda menjadi agama Yahudi, bukan lagi Islam sebagaimana wasiat Yakub ketika dia dalam keadaan sakaratul maut bertanya pada anaknya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini pernyataan dari cikal bakal Israel. Apa kalian ikut menyaksikan ketika Yakub berada pada saat-saat sakaratul maut? Ketika dia berkata kepada putra-putranya, dia ingin dengar ucapan mereka, apa yang kalian akan sembah setelah aku kembali pada Allah? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ishak,
Hanya satu Tuhan yang kami sembah dan kami hanya kepadanya berserah diri. Islam tidak dikaitkan dengan seseorang. Agama kita tidak dikaitkan dengan Nabi kita, tapi beliau yang membawa risalah. Islam artinya penyerahan dengan tulus kepada Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, Islam membebaskan kita dari penjajahan, dari perbudakan. Nabi menamakan para pengikutnya bukan dengan nama murid, tapi sahabat. Sama-sama berjalan menuju Allah. Nabi memuliakan orang seperti Bilal, Salman Al-Farisi, manusia-manusia yang tadinya tidak dikenal dimuliakan karena imannya. Abu Lahab, Abu Jahal direndahkan karena kekafirannya. Inilah Islam yang tidak mengenal kelas, tidak sama sekali membagi manusia ke dalam sekar-sekar suku dan bangsa, tapi kita diajak semuanya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Yahudi sebetulnya bukan agama. Begitu juga kata-kata agama Al-Masihi bukan agama, karena Isa alaihi salatu wassalam termasuk Yahuda, seluruhnya hadirin sekalian berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu, apa yang kita dengar hadirin sekalian melalui AI, ketika salah seorang wanita termasuk juga pria berhubungan melalui GPT bertanya, menurut kamu Yesus itu sebagai seorang nabi ataukah Tuhan? Dia mengatakan nabi. Menurut Anda apa yang benar? Islam ataukah agama yang lain? Dia mengatakan Islam. Ini merupakan hadirin sekalian kesaksian yang datang dari mereka, bukan direkayasa dan dibuat-buat. Kalau kita perhatikan bersama-sama apa yang diucapkan oleh AI dan viral, menurut kamu apakah Quran itu kitab suci? Dia mengatakan benar. Mampukah kamu untuk menandinginya? Dia mengatakan tidak mampu. Berbeda kesaksiannya berkaitan dengan Taurat yang ada, Injil yang ada pada saat ini. Ini agama adalah kebenaran milik semua bangsa, bukan hanya milik bangsa Arab. Bangsa Arab adalah kaum yang didatangi Rasul dan Rasul berasal dari mereka. Tapi sebahagian besar dari mereka kan memerangi Rasul. Saat ini bangsa-bangsa di luar bangsa Arab mendukung Palestina, Iran, Yaman, Libanon. Kemudian kita saksikan Indonesia mendirikan rumah sakit di sana dan akan mendirikan lagi rumah sakit ibu dan anak. Saksikan bala bantuan yang diberikan oleh saudara mereka dari Indonesia. Sedangkan bangsa Arabnya, sebagaimana yang kita dengar, mayoritas penduduk Saudi Arabia dan Emirat, mereka sudah tidak ingin lagi berperang dengan Israel, ingin bersahabat, mengadakan hubungan perdamaian. Adapun rakyat Palestina kalau perlu mereka dilenyapkan. Kenapa? Mereka menginginkan kehidupan dunia. Para penguasa di negeri Arab, mereka takut kehilangan kekuasaan mereka. Karena berdirinya negara-negara Arab ini merupakan pendirian yang dilakukan oleh Inggris bersama Zionis setelah hancurnya Khilafah Utsmaniyah. Semuanya merupakan negara bawahan Inggris. Dari mulai Raja Yordania, Saudi Arabia, Emirat Arab, hati mereka bersama Zionis. Kalau tidak, semenjak lama mereka dihancurkan, semenjak lama mereka disingkirkan dan digulingkan. Sebelum Raja Saudi naik, harus mendapatkan persetujuan dari Amerika. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita tanggung jawab yang besar untuk bangsa kita, begitu pula untuk keadilan dunia ini. Kalau tidak, apa perlunya ada PBB hadirin sekalian? Karena kita berhadapan dengan tantangan yang berat. Saya khawatir bahwa tidak lama lagi akan terjadi kekacauan, bukan di negeri kita saja, di dunia. Pada saat itu kalau bangsa kita terpecah belah, bercerai-berai, tidak bersatu, kita akan menjadi mangsa bagi bangsa-bangsa yang lain. Ada kemungkinan kerusuhan di Timur Tengah, peperangan yang bergejolak.
merupakan hal sebetulnya yang diharapkan oleh Zionis, yang diharapkan oleh Amerika yang hutangnya sudah bertumpuk-tumpuk. Seperti peperangan dunia kedua terjadi, disebabkan karena apa? Karena dunia pada saat itu dalam keadaan kalut. Pada saat itu Inggris, hadirin sekalian, dalam keadaan lemah, dan dunia mengalami inflasi amat dahsyat pada saat tersebut. Hingga setelah peperangan dunia kedua, mata uang pound sterling sebagai mata uang dunia digantikan dengan mata uang dolar pada saat tersebut dalam pertemuan di Bretton Woods. Bila terjadi perang, maka mereka mampu untuk kembali membuat hutang mereka menjadi nol. Perang tidak berbelas kasihan, akan melupakan hak-hak negara yang hancur, akan memperkuat negara-negara yang baru berdiri. Pada saat tersebut, hari sekarang kita tidak tahu Indonesia akan kemana perginya. Kecuali kalau kita bersatu mencintai negeri kita, bangsa kita, prihatin terhadap betul-betul kehormatan bangsa kita, saling membela, saling menjaga, saling melindungi, tidak bekerja untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan para pemimpin di atas sadar sebelum terjadinya bencana yang amat dahsyat. Apalagi kita berada ala abwabis sa'ah, berhadapan dengan saat-saat yang dekat dengan saat kiamat. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di masa akan datang. Maka mari kita ajak saudara-saudara kita untuk bersatu, berjuang untuk kebenaran, keadilan. Jangan hanya berjuang untuk kepentingan diri sendiri. Dan kita berharap sebetulnya untuk TNI kita bangkit kembali. Mereka berjuang di samping ikatan Sabta Marga mereka, tapi loyalitas dan wala mereka yang pertama-tama untuk Allah dan kebenaran. Hingga bila mereka mati dalam keadaan apapun juga, mereka mati dalam keadaan syahid. Jadi bukan hanya untuk Sabta Marga, tapi mereka bersama Sabta Marga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita semua bekerja demi menegakkan kalimat hak dengan mengharapkan ridha Allah. Yang kuat melindungi yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Sedangkan mereka-mereka yang diberikan jabatan tinggi mengayomi yang dibawa dengan penuh kasih sayang. Begitu pula aparat kepolisian kita, mereka menjadi manusia-manusia merdeka, bukan lagi sebagai alat bagi kekuasaan, menindas rakyat yang akan menimbulkan kebencian, yang akan melahirkan kerusuhan yang mengerikan. Wal'iyadzubillah. Kita harapkan mudah-mudahan di masa akan datang aparat TNI kita, kepolisian kita, sipil kita, ulamanya, semua dapat bersatu berjuang demi kepentingan bangsa dan negara dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi lakal hamdu wa lakas syukru ya Rabbana. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وآل محمد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه يحث عباده على التوبة والإنابة إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات
تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم انصر يا ربنا إخواننا المجاهدين في فلسطين في غزة وفي اليمن وفي لبنان وفي جميع أنحاء بلاد المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم ربنا أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم يا ربنا احمي حرماتهم وأعراضهم اللهم زودهم بالعتاد زودهم يا ربنا بالأسلحة القاضية على أعدائك وأعدائهم وألقي في قلوب أعدائك وأعدائهم الرعب اللهم افعل يا ربنا بهم كما فعلت بالأمم الغابرة اللهم دمرهم تدميرا وشتتهم تشتيتا وفرقهم تفريقا اللهم افعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل اللهم آمن روءة المسلمين والمؤمنين في كل مكان واجمع كلمتهم وانصرهم يا ربنا وانصرنا جميعا على أعدائك وأعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة